Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman, Bapak Ibu, Akang Teteh semua dimanapun berada. Mudah-mudahan segala aktivitasnya senantiasa dalam keberkahan, senantiasa barokah setiap langkah, sehat lahir batin, bahagia dunia akhirat. Sehat-sehat ya. Ini kesekian kalinya ya Kang Adit ya, saya diminta untuk berbagi, diminta untuk sharing di majelis tabungan surga. Ini rutin ya Kang ya? Secara berkala ya diadakan ya? Alhamdulillah untuk umum ini perdana Coach. Oh perdana ya? Oh, berarti selama ini khusus untuk internal ya Kang ya? Suara saya apakah jelas teman-teman? Saya kok putus-putus ya? Alhamdulillah. Ini yang putus-putus saya Betul atau Natur. Betul. jelas ya? Jelas, Suara jelas, jelas ya? Soalnya suara Kang Adit agak putus-putus tadi di saya. Nah, suara Kang Adit kayak robot tuh. Aman ya? Oh, berarti Kang Adit yang putus-putus. Berarti saya yang mudah-mudahan jelas ya. Terima kasih teman-teman. Khawatirnya jaringan saya yang nggak jelas. Baik, Alhamdulillah kita langsung aja teman-teman. Tema yang diamanahkan oleh panitia untuk kita kupas malam hari ini adalah tentang Ray Connect, teman-teman. Tentang apa? Ray Connect. Ini tuh sebetulnya apa sih mau ke arah mana nih bahasan kita malam hari ini? Jadi teman-teman, Bapak Ibu, AATT, apa yang coba kita bahas hari ini sebetulnya berkaitan dengan topik krisis mental yang ini sedang mengglobal, ya, tentang tema mental health. Itu yang kira-kira topik yang coba kita masuk ke dalamnya. Nanti ujungnya sebetulnya adalah tentang reconnect. Ada sebuah statement dari seorang profesor namanya Jonathan Haidt. Dia itu seorang profesor dari New York University, bahwa dia mengatakan hari ini tema tentang kesehatan mental health crisis, ya, itu sedang mengglobal. Krisis mental global. Teman-teman ngerasain gak sih? Kok sekarang ini kita banyak menjumpai atau mungkin banyak mengeluhkan orang-orang yang semakin stres belakangan ini. Iya nggak? Itu dari semua lapisan masyarakat tuh, mulai dari yang taat beragama maupun yang tidak beragama. Jadi kayak punya stresnya masing-masing. Mudah marah, mudah mencaci maki, mudah saling tebar kebencian. Baik yang kaya maupun yang miskin. Nggak jauh beda. Itu punya stresnya masing-masing. Hampir dalam setiap beragam latar belakang lapisan masyarakat. Jadi kalau kita bilang, oh sumber stres itu mungkin karena nggak punya uang, ya itu mungkin benar. Tapi orang yang punya uang juga punya stresnya sendiri. Ya nggak? Jadi mereka tuh sama-sama gemar mengeluhkan kondisi hidupnya masing-masing, yang kurang ini, kurang itu, dan lain sebagainya. Mulai dari orang yang pintar, orang yang berpendidikan tinggi, sampai yang tidak berpendidikan, itu udah kayak susah diajak berpikir jernih dan adil. Apalagi nih, sekarang-sekarang ini nih teman-teman, udah menjelang pilkada, ya kemarin kita lewatin pilpres, itu yang berantem kan bukan cuman orang-orang yang gak berpendidikan. Para profesor juga bisa saling berantem, debat tuh di TV. Hampir mau pukul-pukulan, betul nggak? Kok kayaknya susah sekali gitu ya kita memandang sebuah persoalan atau sebuah fenomena secara berimbang, cover both side atau intersubjektif. Jadi semua tuh kayak udah nggak peduli sama pendapat orang, bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Dan ini sebetulnya salah satu gejala, kata para pakar itu, kesehatan mental masyarakat yang sedang anjlok. Dan itu terjadi di seluruh dunia, teman-teman. Ya. Ironisnya, kesehatan mental yang sekarang sedang anjlok itu terjadi pada saat teknologi, kemakmuran, prestasi manusia di berbagai bidang
itu sedang ada pada puncak-puncaknya. Bener nggak? Iya. Sekarang ini teman-teman, wah, hiburan, kesenangan, entertain, itu bisa kita dapat secara mudah dan murah. Betul nggak? One click away, one thumbs away. Kita bisa dapat hiburan dimanapun, entertain kapanpun. Tapi kok di saat yang bersamaan, kesehatan mental itu sedang turun drastis. Bahkan teman-teman tahu datanya nggak? Tingkat bunuh diri, ya, itu meningkat sampai hampir 200%, terutama di kalangan remaja putri usia 10-14 tahun. Ini perlu kita jadikan notice ya, perlu kita jadikan perhatian. Jadi ternyata kalau boleh dikerucutkan datanya, yang paling berbahaya dalam urusan kesehatan mental ini itu di kalangan remaja putri usia 10 sampai 14 tahun. Ya. Itu data yang paling peningkatannya itu luar biasa, wut gitu. Tapi secara global semua tuh ngerasain kok kayaknya depresi, kecemasan kayak meningkat drastis. Banyak orang yang merasa kesepian justru di saat revolusi teknologi sosial media itu kayak gini. Teman-teman, sekarang kan kita kalau mau terhubung dengan siapapun, kapanpun gampang nggak? Mau ngobrol dengan siapapun, ada medsos. Tapi nyatanya, ini datanya, makin banyak orang yang merasa kesepian, makin merasa lonely. Ya, karena emang beda walau bagaimanapun. Ada orang di dunia nyata tuh minderan, pendiam. Tapi ketika di dunia maya tuh galak, vokal. Biasanya itu fenomenanya para buzzer itu loh, penebar hoax yang paling fanatik, paling bersuara di sosial media di dunia maya. Itu ketika di dunia nyata dia itu sebenarnya orang introvert, orang yang nutup diri, orang yang kesepian dalam kesehariannya. Jadi memang ada dua dunia yang berbeda nih. Makanya ini perlu kita perhatikan teman-teman. Ini fenomena krisis mental yang sedang mengglobal. Nih, sekarang nih, saya titip ya, musimnya pilkada. Teman-teman ngalamin nggak ada fenomena orang yang kelihatannya sopan, baik, pendiam, tapi tiba-tiba jadi galak, jadi ganas, nebar hoax, jadi keras sikapnya. Mungkin gara-gara pilihan yang berbeda. Awalnya rukun-rukun aja, tiba-tiba jadi beringas, saling menjahati satu sama lain, minimal secara verbal. Hanya gara-gara beda pilihan gubernur, hanya gara-gara beda pilihan presiden mungkin, atau beda madhab. Ya. Satu grup pengajian tuh bisa berantem tuh, nggak karu-karuan. Hanya karena perbedaan madhab, hanya karena perbedaan pemilihan kepala daerah. Nah teman-teman, ini tuh ada apa sebenarnya? Nanya nggak sih? Pernah nggak sih kita nanya? Nanti ini pada akhirnya, ini saya coba hubungkan dengan tema yang mau kita kupas nih, tentang reconnect. Apa yang sebetulnya sedang merasuki diri kita? Sampai kok kita kayak kehilangan kehangatan, kehilangan sikap tenggang rasa terhadap orang lain yang mungkin berbeda pandangan dengan kita. Ini what happened gitu, what happened. Dan ada sebuah penelitian kawan-kawan dari seorang peneliti namanya Johan Hari. Dia itu peneliti dari Cambridge University. Namanya Johan Hari. Beliau mengatakan depresi, kecemasan itu sekarang sudah menjadi wabah global. Kenapa kok dia ngomongin tentang hal ini? Karena dulu dia depresi. Dulu dia di saat umur 17 tahun kena depresi. Jadi gejalanya gimana? Dia kayak ngalamin sedih tapi susah dijelasin. Pokoknya ngadepin hari itu kayaknya berat, gelap, males, pengennya tidur terus. Nah akhirnya si Johan Hari ini dia pergi ke dokter, pergi ke psikiater. Singkatnya kata dokter, oh ini bukan salah kamu nih, ini karena di otakmu ini ada kekurangan hormon ini, hormon itu. Jadi kamu saya kasih obat ya supaya energi kamu naik. Dikasihlah obat sama dokter. Ketika dia dikasih obat, wah senang sekali dia. Kenapa dia senang? Karena depresinya hilang. Dia sampai ngomong sama teman-temannya, wah ini ada obat ajaib nih, kalau kita minum obat ini, semua kesedihan kita bisa hilang. Stres kita bisa hilang. Tapi setelah sekian bulan, kumat lagi depresinya. Balik lagi ke dokter. Oh sekarang kamu nggak bisa, udah nggak mempan obatnya, ini dosisnya perlu dinaikkan. Dikasih lagi obat dengan dosis yang lebih tinggi, dia minum, hilang lagi, senang lagi dia, depresinya hilang.
Tapi 18 bulan kemudian dia kumat lagi, datang lagi. Dikasih lagi dosis yang lebih tinggi, hilang lagi. Begitu terus. Sampai 13 tahun teman-teman. Nah setelah 13 tahun, dokternya udah angkat tangan. Wah kamu nih udah sampai level dosis yang paling tinggi nih. Jadi kalau saya naikkan lagi dosisnya itu berbahaya. Saya bisa melanggar hukum, saya bisa dipenjara. Jadi saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Ya, oh, ini ada apa gitu kan. Sampai akhirnya ketika dia umur 30 tahun, dia jadi wartawan, ya, dan masih suka kumat depresinya itu, dia melakukan sebuah investigasi, dia melakukan riset, dia terbang kemana-mana, ketemu ratusan orang pakar depresi, ya, dia ketemu dengan ratusan orang pakar depresi atau survivor depresi di seluruh dunia. Jadi setelah 2 tahun dia keliling, dia mewawancarai banyak orang, teman-teman, dan dia menulis buku ini. Coba lihat, apa judul bukunya? Judul bukunya Lost Connection. Kata dia, salah satu sebab yang bikin kita tuh kehilangan kebahagiaan, banyak gak tenangnya, banyak cemasnya, banyak galaunya, banyak resahnya, itu adalah satu istilah yang beliau sebut lost connection. Ya. Nah ini nih. Dan di tengah pencarian beliau ini, dia menemukan beberapa data. Nih teman-teman, yang saya tulis di slide ya. Bahwa 20% orang dewasa di Amerika itu terjangkit wabah, depresi, kecemasan, dan itu harus minum obat penenang. 20% teman-teman. 20% itu kan, coba berapa sih warga Amerika? Itu kira-kira 40 juta. Itu harus minum obat. Yang minum obat itu kan dalam keadaan sudah parah ya. Artinya nggak minum obat pasti lebih banyak tuh. Yang nggak minum obat tapi dia depresi, dia cemas, itu lebih banyak pasti angkanya. Dan itu menular ke seluruh dunia lewat gadget dan medsos. Jadi tren yang terjadi di Amerika, ini kalau nggak kita lakukan sesuatu, itu nular ke Indonesia. Dan pengaruhnya lewat social media. Poin saya teman-teman, ini yang mau coba saya kupas ya sebagai pengantar nih. Bagaimana social media, internet, itu banyak sekali sisi positifnya. Tapi kalau kita tidak mewaspadai efek lainnya, itu bisa bikin human downgrading. Istilahnya itu human downgrading. Apa itu? Downgrade. Jangan sampai kita itu secara kualitas kemanusiaan itu malah downgrade. Dan di antara faktornya teman-teman, social media. Ya, yang bisa membuat umat manusia itu mengalami downgrading. Handphone kita aja upgrade terus kan? Betul nggak? Dari tahun ke tahun handphone kita upgrade terus. iPhone 14, sekarang muncul lagi iPhone 16. Laptop kita aja upgrade terus. Ya. Nah, masalahnya beberapa data menunjukkan di era ini kemanusiaan kita mengalami yang namanya human downgrading. Nah, ini repotnya nih. Dengan social media seakan kita jadi mudah terhubung di dunia maya, tapi anehnya kita malah jadi sulit terhubung di dunia nyata dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Nih, ya. Saya kemarin ngobrol sama beberapa tokoh di podcast. Teman-teman ada yang sudah subscribe YouTube saya. Itu saya ngobrol sama Dr. Zain Permana, ya kan sering juga diundang di Tabungan Surga nih dengan beberapa tokoh. Memang hari ini fenomenanya seperti itu. Kita seakan mudah terkoneksi dengan orang lain lewat internet, tapi di dunia nyata kita jadi kesulitan terkoneksi dengan dirinya sendiri. Saya memulai dari sini teman-teman sekalian, karena ini bahaya. Salah satu yang bikin hidup kita itu lost connection, itu social media. Ya, ada 7 monster, ya, 7 bahaya dari sosmed yang perlu kita sadari. Karena ketujuh hal ini bikin kita lost connection. Dan saat kita sudah lost connection, kita akan downgrade sebagai manusia. Padahal, apalagi kalau kita ngaku kita orang beriman, gak ada pilihan bagi kita, kecuali bagaimana dari hari ke hari, kita terus lebih baik. Betul gak? Kata para ulama, bagaimana hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, kita rugi tuh. Apalagi kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Kita masuk pada golongan orang yang celaka.
Maka pilihan kita cuma satu, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Walaupun cuma 0, sekian persen nggak apa-apa, tapi pilihannya kita perlu lebih baik dari hari kemarin. Gitu kan? Tapi nyatanya hari ini kualitas kemanusiaan downgrade. Apa sebabnya? Di antaranya adalah social media. Ada 7 nih monster dari social media. Yang pertama, medsos bikin kita kecanduan. Betul nggak? Dia punya efek adiksi. Kecanduan itu kan artinya kalau kita nggak bangun tidur, terus kita langsung lihat medsos, kok kayaknya ada yang kurang enak. Betul nggak? Dan ciri-ciri orang kecanduan Betul itu, si Amo ini gitu. ciri-ciri orang Dasarnya kecanduan itu, scroll medsos. ada yang bocor ya. Ciri-ciri orang yang kecanduan itu semakin hari dia semakin butuh banyak. Dan kalau nggak dikasih, gelisah. Kalau nggak dikasih, stres. Dan ini bahkan sudah mulai menjangkiti ke anak-anak, teman-teman. Itu monster pertama yang perlu kita sadari, kecanduan. Yang kedua, distraksi. Medsos itu kan bikin kita terdistraksi. Kita lagi enak-enak ngerjain pekerjaan, tiba-tiba ada notifikasi WhatsApp, ting gitu. Terus kita tergoda untuk ngelihat itu. Ya, kita udah mau tidur, tapi gara-gara lihat Instagram atau lihat TikTok, itu akhirnya nggak tidur sampai jam 12 malam. Karena apa? Keenakan scrolling. Jadi yang bahaya itu sebetulnya disebut dengan infinity scroll, teman-teman. Ini penemuan besar dalam dunia sosial media. Namanya infinity scroll. Teman-teman, kalau kita scrolling, itu medsos. Scrolling terus, itu kan nggak akan ada habis-habisnya. Betul nggak? Itu mau sampai 24 jam, ya, kita scrolling terus, itu ada terus. Ya. Ini diantara monster yang kedua nih. Yang bikin kualitas diri kita, kualitas mental kita, kualitas kejiwaan kita, itu akhirnya anjlok. Apalagi yang ketiga, isolasi. Ini monster ketiga disebut dengan isolasi. Maksudnya apa? Jadi orang itu kalau semakin lama dengan medsosnya, dia akan semakin terisolasi dari dunia nyata. Ya. Bener gak sih? Iya dong. Kelihatannya aja di sosmed temannya banyak, ada ribuan. Tapi di dunia nyata, banyak orang hari ini itu nggak betul-betul punya sahabat yang intim gitu, yang dekat. Beda dengan beberapa generasi sebelumnya kan. Itu monster yang ketiga. Monster yang keempat yang bikin kita juga turun kualitas manusia kita adalah suka membanding-bandingkan. Istilahnya itu social comparison. Jadi Anda jadi mudah membandingkan A dengan B. Bandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi ditambah yang kelima, monster yang kelima. Karena ada fake image. Fake image itu apa? Kesan palsu. Kita lihat di Instagram. Itu kan orang-orang kalau posting di Instagram, teman-teman. Apa sih yang dia posting? Itu kan kondisi dia pada saat terbaik. Jalan-jalan ke luar negeri diposting. Foto berdua mesra dengan istrinya diposting. Kenapa? Ya karena buat post di Instagram. Apakah setiap hari dia kayak gitu? Kan enggak juga. Bisa jadi mungkin malah rumah tangganya sedang berantem, tapi di Instagram kelihatan mesra. Bisa jadi mungkin dia sedang kesulitan dalam keuangan, tapi di Instagramnya jalan-jalan ke luar negeri. Itu namanya fake image, teman-teman. Dan itu bikin mental kita nggak sehat. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam apa? Nih, ini juga bahaya nih. Yang keenam itu polarisasi. Jadi orang itu semakin terpolarisasi. Ada yang namanya echo chamber effect. Apa itu? Kita itu hanya akan cenderung berkumpul dengan orang yang punya opini sama dengan kita. Coba nanti nih ketika kita pilkada atau pilpres deh kemarin. Apa isi medsos kita, teman-teman? Isi medsos kita itu kan cenderung yang sesuai dengan pilihan kita. Dan itu memang sudah begitu algoritmanya sosmed tuh kayak gitu. Instagram yang Anda buka, TikTok yang Anda buka mungkin. Itu post-post yang muncul di feed Anda, itu kan yang memang sesuai dengan selera Anda. Ya enggak? Kalau Anda memang sukanya kajian, suka buka topik tentang pengajian, yang muncul itu ya itu topiknya. Kalau Anda suka masak, yang muncul ya itu. Kalau Anda suka lihat misalkan hewan-hewan peliharaan, kucing atau yang lucu-lucu, nanti yang muncul ya itu. Dan kalau pilpres, pilkada, teman-teman, kita akan dikumpulkan dengan orang yang sejenis, yang setipe, dan itu jadi membuat kita terpolarisasi. Maksudnya apa? Kita jadi nggak bisa lihat opini pihak lain, karena kita hanya dikumpulkan dengan orang yang sesuai dengan kita. Nah ini bahaya teman-teman efeknya.
ya. Apalagi yang ketujuh, hoax. Wah, hoax itu menggema dengan sangat kencang di social media. Hoax itu bisa lebih cepat, lebih masif tersebar dibandingkan berita baik. Nah, poin saya, teman-teman, perhatikan 7 hal ini. Ini yang bikin kita anjlok secara kualitas mental, yang bikin kita lost connection, yang bikin kita akhirnya sulit menemukan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian lahir batin. Ya, jadi hati-hati, kecanduan, distraksi, terisolasi, banding-bandingin Anda dengan orang lain. Wah, enak ya. Kita lihat teman SMP kita mungkin, wah dia lagi jalan-jalan ke Singapura, lagi jalan-jalan ke Eropa. Ya kita nggak tahu aja kondisi batin dia kayak gimana. Betul nggak? Ya mungkin dia lagi punya masalah rumah tangga, makanya jalan-jalan gitu. Mungkin aja begitu kan. Sementara kita sekarang mungkin dalam keadaan nggak punya uang, tapi rumah tangga kita harmonis. Itu kan nggak bisa dibandingkan, teman-teman. Itu nggak bisa dibandingkan. Anda bandingkan kekurangan Anda dengan kelebihan orang lain. Padahal kita pun punya banyak kelebihan, punya banyak karunia. Ya, itu namanya fake condition atau kesan palsu tadi. Dan semua itu akan menimbulkan depresi dan kecemasan. Bahkan naudzubillah ya, itu bisa bunuh diri. Nih, saya kalau bagi 1-5. Teman-teman slide-nya nampak ya? Kelihatan nggak? 1-5 itu efeknya bisa anxiety, depresi, galau, jiwanya kosong, hampa, ya. Secara kesehatan mental itu terganggu. Akhirnya kita tidak bisa mencapai kualitas diri kita dalam versi yang terbaik. Yang 6-7 itu bahkan bisa menyebabkan civil war, perang saudara. Ya, kubu-kubuan, hoax, berita bohong, itu bisa memicu perang saudara, teman-teman. Ya, hati-hati. Medsos itu bagus, ada sisi bagusnya, banyak sisi bagusnya, tapi kita perlu bijak menggunakannya. Jangan sampai bikin kita malah jadi lost connection. Ya, coba tadi ya datanya saya bilang, bayangin teman-teman, anak remaja putri umur 10-14 tahun, itu angka bunuh dirinya naik hampir 2 kali lipat. Dan itu tertinggi selama 40 tahun terakhir. Coba Anda bayangkan, anak remaja 10-14 tahun, stres. Itu yang dipikirin apa coba? Teman-teman coba bayangkan ya. Kalau mungkin usia 35 tahun, 40 tahun ya, karena anaknya 5 jadi stres, masalah di tempat kerja mungkin, punya utang mungkin, ya itu masih bisa dijelaskan. Loh ini 10 tahun sampai 14 tahun, itu yang dipikirin apa kok sampai bunuh diri? Ya. Nah, itu diantara pemicunya menurut para pakar, itu social media. Itu social media. Social media bikin kita seakan mudah terkoneksi di dunia maya, tapi malah bikin kita lost connection dengan diri sendiri atau dengan orang lain di dunia nyata. Gitu ya. Nih ada foto anak kecil, anak perempuan. Ini saya ambil dari film di Netflix. Teman-teman bagus, judulnya Social Dilemma. Kalau yang ada Netflix, ini film dokumenter tentang social media. Ini ada anak sedang posting fotonya di Instagram. Sebetulnya komentar-komentarnya yang sebagian besar tuh muji. Kamu cantik ya. Oh my God, so beautiful. You are so awesome. Ya. Sebagian besar pujian, tapi ada satu aja yang ngebully, satu aja yang ngeledek. Kuping kamu kayak kuping gajah gitu. Bisa nggak lebih gede dari kuping gajah? Ya. Itu langsung drop dia. Cuma satu orang aja, ya, yang kasih komentar jelek, dia bisa nangis. Padahal yang lain ngomongnya baik. Nah itulah bahayanya social media buat anak-anak remaja. Mereka itu sangat sensitif dengan komentar teman-temannya. Makanya kata para pakar, kalau bisa teman-teman, remaja putri ya dijauhkan dari medsos sebelum usia 14 tahun. Itu yang terutama. Ya. Setelah 14 tahun baru ini bisa kita sesuaikan. Dan ketika diteliti lagi datanya, kecemasan atau kesehatan mental itu anjlok mulai tahun 2009. Ada apa di tahun 2009? Di tahun itu Facebook baru meluncing fitur like dan unlike. Teman-teman ya. Jadi kalau bagi orang-orang yang rapuh mentalnya,
khususnya dalam hal ini remaja putri gitu, dia dapat 100 like, tapi ada satu aja yang unlike, itu bisa bikin hatinya jadi depresi. Makanya kata beliau, sebetulnya bukan medsosnya yang berbahaya, tapi fitur like dan unlike-nya itu bisa bikin orang tuh jadi sensitif. Ya, nih teman-teman, ada sebuah film bagus banget nih, judulnya itu Social Dilemma. Ini bisa ditonton di Netflix ya. Bahwa film ini menggambarkan dengan sangat bagus menurut saya tentang dilema media sosial. Ini sebuah dokumenter tentang apa sih dampak dari social media dan teknologi pada umat manusia. Jadi memang kesimpulannya apa? Social media, games, atau aplikasi apapun di handphone kita itu memang didesain untuk bikin kita kecanduan. Poin saya itu, kita perlu sadari ini. Jadi di balik Facebook, di balik Instagram, itu mereka punya puluhan doktor di bidang psikologi, di bidang teknologi, yang akan mendesain agar medsosnya itu, aplikasinya itu, gamesnya itu, bikin Anda kecanduan. Disebut dengan attention economy. Jadi mereka itu akan rebutan perhatian Anda. Ya, semua aplikasi itu, bagaimana cara menghitung performance dia bagus atau enggak? Itu dihitung berdasarkan berapa lama Anda memakai games itu, berapa lama Anda memakai aplikasi itu. Semakin lama Anda membersamai aplikasi itu, dia semakin berhasil mengcapture perhatian Anda. Dan itu ukuran keberhasilannya, teman-teman. Semakin lama Anda buka Instagram, TikTok, Facebook, atau main games, itu berarti dia semakin berhasil. Jadi ukuran KPI-nya itu, berapa jam Anda per hari membuka aplikasi itu, menatap aplikasi itu. Dari situ nanti dia bisa pasang iklan dan lain-lain. Itu yang disebut dengan attention economy. Dan efeknya teman-teman tadi tuh, kita keserap di situ, malah membuat kita jadi lost connection. Lost connection. Teman-teman, ini filmnya bagus ya. Kalau saya sarankan kalau mau tonton, silakan tonton. Ini ada salah seorang pakar namanya Azar Raskin. Dia itu dulu ada di Firefox, Mozilla. Dia termasuk orang yang merasa bersalah karena dia ikut membantu mendesain teknologi yang membuat orang jadi kecanduan, jadi polarisasi dan lain-lain tadi. Akhirnya dia mendirikan sebuah lembaga namanya Center for Human Technology. Jadi dia bilang, saya itu pelaku dan saya merasa bersalah. Kenapa? Karena dia mengakui sendiri, kami itu bisa loh menjungkir balikkan kelakuan orang dengan merancang sebuah game, merancang sebuah aplikasi, merancang sebuah medsos yang membuat orang itu bisa kecanduan sama produknya kita. Dia bisa menjungkir balikkan human behavior. Ya. Ini kan teman-teman perlu kita sadari. Ada lagi seorang pakar yang lain, namanya Tristan Harris. Jadi dia itu dulu di Twitter, ya, dan dia mengatakan berita bohong itu bisa menyebar 6 kali lebih cepat dibandingkan berita benar. Ya. Kenapa kira-kira? Karena berita benar itu seringkali kan nggak bombastis, tidak mengcapture perhatian. Tapi kalau berita bohong, itu langsung bikin kita emosi, bikin kita ingin menyebarkan dengan segera. Makanya berita bohong itu cenderung lebih cepat menyebarnya. Jadi false information itu lebih cepat tersebar dibandingkan truth. Kita bisa aja benar, tapi kita nggak didengar orang. Begitu kita bikin berita bohong, itu langsung nyebar. Apalagi dalam keadaan masyarakat yang sekarang sedang terpolarisasi, lagi pilpres, lagi pilkada, sedang ada perdebatan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Itu berita bohong, teman-teman, bisa cepat tersebar. Makanya hati-hati banget. Rasulullah udah ngajarin kita kan, kalau kita dapat kabar apapun, cek dulu kebenarannya, keakuratannya, kelengkapannya, tabayun dan lain sebagainya. Ya. Ini efek yang terjadi. Kenapa kok sekarang kualitas kemanusiaan itu ada fenomena namanya downgrade secara mental. Gitu loh. Kata dia, ini pakar yang lain nih, dia bilang polarisasi semakin jelas terjadi. Ya enggak? Kalau misalkan di Amerika tuh apa polarisasinya? Ada yang pendukung Trump sama yang anti Trump, Donald Trump, ya. Terbelah dua. Kalau di Eropa ada Brexit
ada anti Brexit. Brexit itu Britain exit. Jadi orang-orang yang pro supaya Inggris, Britain itu terpisah dari Eropa. Tapi ada yang anti Brexit. Itu memecah belah masyarakat Eropa. Kalau di Indonesia, zaman Pilpres kemarin tuh, dari mulai zamannya Pak Jokowi, Pak Prabowo, ribut-ribut, bener nggak? Berantem. Itu ngeri tuh di masyarakat. Suami istri bisa cerai tuh. Pengajian bisa berantem tuh. Grup-grup WA jadi terbelah dua tuh. Begitu selesai, Pak Prabowo, Pak Jokowinya temenan lagi gitu kan, gandengan tangan. Ya kita tetap ribut sama teman kita. Udah putus silaturahim. Kan lucu. Ada yang sampai kena stroke tuh gara-gara terlibat di dalam pilpres ini. Maksudnya ya ikut berantem gitu. Padahal dia nggak dapat apa-apa. Orang kita orang biasa kok, rakyat biasa. Masyarakat jadi terbelah. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena terjadi teman-teman yang namanya echo chamber effect. Nah ini juga sebab yang akhirnya kita lost connection. Echo chamber effect itu apa? Echo chamber effect ini bikin orang jadi merasa benar sendiri. Karena merasa banyak yang dukung, makin terpolarisasi. Ya, kayak makin berhadap-hadapan. Ini bisa bahaya teman-teman. Jadi di mana orang itu hanya mau dengar informasi dan opini yang dia setujui. Yang menegaskan apa yang memang sudah dia percaya. Jadi makin hari dia makin keras dengan pendapatnya dan makin gak mau dengar pendapat orang yang berbeda. Ya, ini penting nih, perlu saya ingetin ya. Perlu kita waspadai teman-teman, apalagi menjelang pilkada. Ya nggak apa-apa, kita punya pilihan pribadi nggak apa-apa. Tapi nggak perlu kan sampai jadi ribut, menyalah-nyalahkan. Saya suka sedih tuh kadang-kadang kalau udah mulai pilpres, pilkada, satu sama lain jadi berantem. Ya, karena kita masuk dalam echo chamber effect. Akhirnya kita mengalami sebuah fenomena di mana kita hanya ingin mendengar pendapat yang sependapat dengan kita. Dan kita merasa paling benar. Udah yang lain pokoknya salah. Nah itu yang bikin semakin terbelah. Terjadi kemarahan massal. Orang makin lama makin marah dengan pendapat yang berbeda dengan dia. Pukul-pukulan, minimal secara verbal gitu. Ya. Kesimpulannya apa? Saya ingin menyimpulkan dengan sebuah statement dari Profesor Martin Seligman. Dia ini pendiri positive psychology. Dia katakan merosotnya kesehatan mental itu sekarang sedang terjadi. Dan ironinya, ini terjadi di tengah sebuah fenomena makin banyaknya kemajuan di bidang teknologi. Miris ya teman-teman ya. Merosotnya kesehatan mental itu terjadi di tengah justru semakin banyaknya hiburan dan kemajuan di berbagai bidang. Semua bidang maju sekarang. Bidang keuangan, teknologi, HP kita makin canggih, ya kan? Hidup makin lama harusnya makin mudah. Teknologi juga makin murah. Dulu tuh teknologi mahal, sekarang teknologi makin murah. Tapi kok kesehatan mental itu jadi terperosok drastis. Ya. Bahkan ini data ini sebelum COVID, teman-teman. Kalau setelah COVID lebih parah pasti. Ya. Nah, kalau begitu, apa yang perlu kita lakukan supaya kita itu punya antisipasi agar minimal diri kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita itu nggak ikut anjlok kualitas mentalnya. Tetap sehat secara mental, sehat lahir batin. Sebetulnya ini masalah yang kompleks ya teman-teman. Tidak bisa disederhanakan dengan beberapa langkah. Tapi kalau ada langkah penting yang ini sangat mendasar, yang perlu kita sadari dalam keadaan seperti ini, itu adalah saya sebut dengan reconnection. Jadi teman-teman, kalau pengen sehat secara mental, sejahtera lahir batin, di antara langkah penting dan sangat mendasar yang perlu kita sadari dan perlu kita ambil langkah ini adalah reconnection. Apa itu reconnection? Menjalin kembali koneksi atau hubungan. Dengan apa dan dengan siapa saja? Kita coba bahas. Ya, paling tidak ada 4 hal yang perlu kita reconnect. Ya, ini gimana? Lanjut nggak nih bahasannya? Masih semangat nggak? Lanjut Iya Ustadz. kan?
Oh ini sepi-sepi aja nih kayaknya di kolom chat. Lanjut ya. Bismillah insya Allah. Ada 4 hal teman-teman sekalian. Ini eh, perlu kita sadari. Kalau kita pengen nggak turun kualitas diri, nggak downgrade tadi, kita pengen terus upgrade, ya, baik itu secara personal, ya, hubungan dan banyak aspek hidup. Kata kuncinya adalah reconnection. Apa aja yang perlu kita jalin kembali nih koneksinya? Ada 4 teman-teman. Saya mau dari yang pertama ya. Yang pertama, kawan-kawan sekalian, jalin kembali hubungan dengan orang-orang terkasih. Nah, ini resep penting nih. Ini resep dari Johan Hari. Karena dia bilang, kenapa sih orang itu kesehatan mentalnya anjlok? Kenapa orang jadi ngalamin apa istilahnya ya tadi, hampa, kosong, banyak nggak tenang, resah, gelisah, ya, batinnya itu nggak sehat gitu. Karena lost connection diantaranya terputus hubungan dengan orang-orang dekat, dengan orang tua, dengan anak, dengan pasangan. Ya, ini kan jadi aneh ya. Makanya sampai ada istilah sosial media itu harusnya menghubungkan, tapi malah membuat orang jadi antisosial. Maka kata kuncinya teman-teman, luangkan waktu. Nah, perhatikan ya, ini kaidah penting nih. Kalau kita pengen punya hidup yang berkualitas. Pengen nggak teman-teman punya hidup yang berkualitas? Kita pengen quality of life kita kan makin hari makin naik kan. Maka ada 4 nih yang perlu kita jalin kembali koneksinya. Yang pertama itu jalin hubungan. Luangkan waktu untuk menjalin hubungan dengan orang-orang terdekat. Karena kata para pakar, sebagian besar orang nanti di akhir umurnya, apa yang paling disesali? Yang paling disesali kebanyakan orang di ujung usianya. Itu bukan karena kurang banyak uang, bukan. Bukan karena belum kesampaian punya rumah idaman, belum kesampaian punya mobil impian, bukan. Tapi penyesalan terbesar manusia di akhir hidupnya, yang pertama karena kurang ibadah, tentu saja, kurang taat, kurang banyak sedekah. Yang kedua, kurang menjalin, kurang meluangkan waktu untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang dia cintai dan yang mencintainya. Ya, ini penting teman-teman. Nah, hari ini mahal banget, betul. Hari ini mahal banget. Reconnection, reconnect. Itu yang pertama. Luangkan waktu untuk family time. Jadi keluarga, kalau kita mau menguatkan masyarakat teman-teman, kan entitas yang paling dekat itu keluarga. Kalau keluarganya kuat, masyarakat kuat, negeri jadi kuat. Dan keluarga-keluarga yang kuat dan bahagia itu, mereka selalu punya satu hal yang sama. Dan ini ada di semua keluarga yang kuat dan bahagia. Apa itu? Family time. Mungkin family dinner, makan malam bareng keluarga. Bareng-bareng dengan keluarga. Jadi nggak peduli keluarga Anda kayak gimana pun, mau sedang bermasalah atau sedang baik-baik saja, kita wajib bikin family time. Setidaknya seminggu sekali kumpul anggota keluarga. Jangan tanya mau ngapain, jangan tanya ngapainnya dulu. Yang penting kumpul aja dulu. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita ambil hikmah dari misalkan ibadah haji teman-teman. Teman-teman apa yang membedakan umroh sama haji? Kan satu, wukuf di Arafah. Wukuf itu ngapain sih? Kumpul. Wajibnya nggak ada kewajiban. Ya. Yang penting kumpul aja di situ. Yang lain sunnah kan. Yang wajibnya kumpul. Tanggal 9 Dzulhijjah, dari mulai tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari, itu waktu yang paling afdol, kumpul di Arafah. Di tempat yang sama, di jam yang sama. Walaupun hanya beberapa menit karena mungkin ada uzur. Orang yang sakit aja kalau lagi wukuf itu kan dibawa ke situ walaupun bentar balik lagi nggak apa-apa. Tapi kumpul walaupun hanya beberapa menit. Baru dikatakan sah hajinya. Nah ini sama dengan ini teman-teman sekalian. Jadi kalau kita kepengen ngebangun keluarga yang indah, keluarga yang baik, keluarga yang kuat, mau apapun sibuknya kita, sibuknya suami, istri, anak,
Ya. Seminggu sekali ada acara bareng. Kalau yang di luar kota gimana? Setidaknya lewat Zoom. Ini penting nih. Setidaknya tetap terkoneksi. Karena ini yang akan menjadi perekat utama anggota keluarga. Kalau sudah ngumpul ngapain? Nah, ini banyak yang bisa dilakukan. Tapi yang pasti, pastikan momen itu menjadi momen yang menyenangkan bagi semua orang. Main bareng. Usahakan semua orang bahagia. Play together. Jadi momentum ngumpul ini harus menyenangkan bagi semua orang. Gak boleh jadi ajang menghakimi anak yang nakal misalkan. Ya. Wah ini males misalkan ya, setiap Jumat malam ngumpul, nanti saya diceramahin. Jangan. Ya. Momen itu harus menjadi waktu yang ditunggu-tunggu oleh semua anggota keluarga. Dari mulai yang paling tua sampai yang paling kecil. Terserah Anda, nonton bareng, main game bareng, mau ada acara yasinan ya silahkan. Pokoknya menyenangkan. Atau bisa juga belajar bareng, learn together. Mau di situ ada majelis ilmu, misalkan ngundang ustadz, ngundang penceramah, atau cukup setiap orang gantian ngasih materi, boleh juga. Ya kultum gitu ya. Tahu kan kultum? Apa kultum? Kuliah terserah antum. Ya. Mungkin minggu ini bapaknya ngasih materi, minggu depan nanti anaknya kasih materi, ibunya ngasih materi. Jadi ada ilmunya walaupun cuma 5-10 menit gitu ya. Tiap pekan itu ada update apa yang mereka pelajari. Ya. Gimana nak kemarin belajar apa? Atau mungkin doa bareng, sholat berjamaah bareng. Ya. Semua orang punya giliran buat mimpin doa kalau bisa. Jangan cuma bapaknya aja yang mimpin doa. Gantian mungkin anaknya mimpin doa. Ya dengan cara-caranya dia. Ya. Dan kadang-kadang justru doa yang powerful itu, doa yang diijabah itu doa dari orang-orang yang paling lemah kan gitu kalau kata Nabi. Nah di kantor juga sama nih. Kalau di kantor ada family time, semua karyawan ngumpul, yang doa tuh sesekali dari siapa, dari OB gitu ya, dari karyawan yang lain. Kadang-kadang justru malah kalimat dari lisannya itu yang punya kekuatan mengubah. Kalau di rumah anaknya ya. Jadi perlu digilir. Intinya coba luangkan waktu untuk family time. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, one-on-one bonding experience. Jadi kita juga perlu meluangkan waktu untuk jalan satu-satu dengan anggota keluarga. Contoh, anak saya 3, teman-teman. Saya punya waktu jalan dengan anak pertama. Berdua aja dulu. Ada waktunya rame-rame, ada waktunya sendiri-sendiri. Itu untuk hubungan yang lebih intim. Ya, kalau kami di rumah ini menyebutnya ngedate bareng Abi, ngedate bareng Umi. Itu reconnection, teman-teman. Ya. Saya jalan sama anak pertama. Saya kemarin sama anak pertama saya nonton bola Indonesia lawan Australia. Berdua tuh. Nanti saya jalan sama anak kedua saya, beli es krim, beli mainan. Nanti saya jadwalin lagi jalan sama anak ketiga saya. Nanti ada masanya anak-anak titip dulu sama neneknya, saya jalan sama istri saya. Penting ini. Penting. Terutama pengantin-pengantin lama nih. Ayo. Kapan terakhir kali Anda ngedate sama pasangan Anda? Jangan-jangan udah lama banget nih. Penting teman-teman. Bahkan dalam nasihat para ulama, coba saya mau nanya ya. Teman-teman, dalam agama kita, begadang itu diperbolehkan nggak? Sebaiknya kan nggak. Sebaiknya kita nggak boleh begadang kan? Kan ada lagunya, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Bagusnya itu kan habis isya langsung tidur. Kecuali begadangnya untuk hal-hal yang memang ada manfaatnya. Tapi ada begadang yang itu bahkan berpahala. Apa itu kata para ulama? Begadangnya suami istri untuk saling berbincang-bincang. Nah, kadang-kadang kita tuh, apalagi yang udah nikah lama, suka apa ya, kehilangan momen untuk reconnect. Jadi intinya apa teman-teman sekalian? Intinya adalah yang pertama, reconnection, ya, jalin hubungan kembali dengan orang-orang yang kita cintai.
Mulai dari sini. Ada sebuah quote dalam bahasa Inggris. Ini bagus banget. Ini indah banget quote-nya. The greatest gift you can give someone is your time. Hadiah terindah yang bisa kita berikan kepada seseorang itu adalah waktumu. Kenapa? Because when you dedicate your time, you are offering a part of your life that you will never get back. Karena ketika kita mendedikasikan waktu kita, kalau yang kita berikan itu waktu, kita sedang memberikan sesuatu yang itu nggak bisa balik lagi. Ya, berharga banget. So teman-teman, luangkan waktu, jalin kembali hubungan, ngedate sama pasangan, ngedate sama anak, itu menyehatkan mental kita, ya, bikin kualitas diri kita itu lebih baik. Nggak usah yang jauh-jauh, nggak usah yang mahal-mahal, sekedar makan pinggir jalan, ngobrol-ngobrol, handphonenya ditaruh dulu, ya, dan itu akan jadi kenangan indah nanti. Oke, itu yang pertama, menjalin hubungan, reconnect dengan orang-orang terdekat, orang-orang terkasih. Lanjut nggak nih? Masih semangat nggak? Masih nyimak nggak nih? Lanjut Ustadz, semangat. Yang kedua itu jangan lupa juga reconnection with yourself, self connection. Kalau yang pertama tadi menjalin hubungan dengan orang-orang terkasih, orang-orang terdekat, jangan lupa juga kita ngejalin hubungan dengan diri sendiri. Jadi stop and reflect, me time. Kita perlu punya waktu yang disebut dengan me time. Me time itu apa sih? Ya sekedar berhenti sebentar. Ya, kita menarik diri dari keriuhan, lalu sambungkan dengan diri dan reflect, self reflection. Ya, kayak kemarin teman-teman ada yang bertanya sama saya, Mas, saya tuh pengen menemukan makna baru dalam hidup. Saya pengen tahu bagaimana cara Mas Sony menemukan makna. Jawaban saya, bagi saya, makna hidup itu akan bisa kita temukan kalau kita bisa menjawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, cari apa? Yang kedua, untuk apa? Yang ketiga, untuk siapa? Ya. Ini pertanyaan yang akan mengantarkan kita untuk terkoneksi kembali dengan meaning. Coba berhenti sebentar, teman-teman, dari kesibukan kita. Jangan sampai kita kayak robot gitu ya. Kerja, kantor, mobil, rumah. Motor, kantor, motor, rumah, motor. Apa kantor, mobil, rumah, mobil, kantor, mobil, rumah. Gitu terus. Berangkat gelap, pulang gelap. Tapi kita luput untuk bertanya kepada diri. Sebenarnya aku tuh cari apa sih? Aku tuh cari apa sih? Jangan sampai hidup itu kayak sekedar untuk bayar cicilan gitu, pay the bills, sampai ada istilahnya tuh. Apa yang kita cari? Ya, sampai kita menemukan jawaban satu fase mungkin mudah-mudahan ya. Ridhonya Allah yang saya cari. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Untuk siapa? Lillah. Begitu jawabannya ketemu, Allah, kita akan terhubung kembali dengan meaning yang mungkin sempat hilang, teman-teman. Reconnect dengan meaningful value. Karena di antara, ini kata Johannari nih, di antara yang bikin kita gak tenang, depresi, sumpah keruat hidupnya, disconnecting from meaningful values. Saat kita gak nyambung dengan makna hidup. Dan kalau bagi saya, makna itu akan kita temukan kalau kita betul-betul paham apa sebetulnya yang kita cari, untuk apa kita ngelakuin semua ini, dan untuk siapa. Kalau lagi lelah-lelah, kalau lagi capek-capek, ya tanya ini teman-teman. Tanya ini.
nanti lelahnya jadi bisa kita nikmati kalau lillah. Dan kalau kita sebagai seorang muslim, stop and reflect ini minimal 5 kali sehari. Betul nggak? Lewat apa? Lewat sholat. Lagi capek-capek ngejar dunia, ada suara azan, berhenti, stop, reflect, mengadu kepada Allah, sujud. Habis selesai sholat, duduk sebentar, kita lurusin lagi niat kita, ya enggak? Untukmu ya Allah. Semoga ya Allah, apa yang aku lakukan, keringat ini, lelahnya ini, betul-betul motif terdalamnya karenamu ya Allah. Engkau catat sebagai amal soleh. Gitu. Jadi miliki waktu, jalin hubungan dengan diri sendiri. Bertanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bukankah kita tuh nggak disuruh kecuali untuk menghamba kepada Allah dengan sebaik-baik ketaatan yang murni. Ya. Yang ketiga, nah ini penting nih. Sekarang yang ketiga. Lanjut ya. Tadi yang pertama apa? Reconnection, terhubung dengan orang-orang terdekat, orang-orang terkasih. Yang kedua, terhubung dengan diri sendiri atau self connection. Yang ketiga, ini jangan lupa juga, kita perlu terhubung dengan alam. Makanya kalau kata Johan Hari, di antara yang bikin seseorang itu depresi, yang bikin seseorang itu berat, hampa, kosong dalam hidupnya, karena disconnecting from natural world. 7 hari seminggu kita mungkin di kantor, nggak ada dalam ruangan, nggak ada pohon, nggak ada hawa segar. Tiap hari ke kantor, tadi tuh rumah kantor gitu terus. Apalagi kalau kita kesananya naik mobil, jarang olahraga, nggak jalan kaki, itu bikin tambah stres. Jadi sesekali kita perlu juga berhubungan dengan alam, dengan dunia luar, menghirup udara segar. Dan itu dalilnya banyak dalam Quran. Qul siru fil ardi fangzuru. Bertebaranlah di muka bumi. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Apakah engkau tidak berjalan di buminya Allah dan dengan itu hidup hatimu untuk memahami? Ya. Jadi penting tuh safar, ketemu sama orang, ya. Dan mudah-mudahan nggak kejebak macet seperti kemarin ya. Sekian belas jam di puncak. Ya, diatur momennya. Kalau kata para ulama, safar itu banyak banget manfaatnya. Ini kata Imam Syafi'i ini. Yang pertama menghilangkan kesusahan, kesumpekan. Dengan safar nambah ilmu, nambah amal. Ini kalau kita niatin ibadah jadi amal soleh. Kita menemukan banyak kebijaksanaan. Ketemu dengan banyak orang, orang tuh beda-beda ya. Ya, orang tuh punya perspektif dan sudut pandang yang beda-beda. Kita jadi bijak. Ya. Nambah saudara. Jadi ini penting. Ada banyak banget teman-teman nasihat dari para ulama di berbagai kitab yang menjelaskan tentang manfaat dari safar. Ya. Jangan sampai tadi tuh kita sibuk dengan gadget, ya, sibuk menatap layar, tapi kita nggak betul-betul terhubung secara nyata dengan dunia luar atau dengan orang lain. Ya. Saya sekalian ngajak boleh ya Kang Adit ya. Saya punya trip nih. Saya setiap bulan insya Allah ada trip umroh. Bulan ini saya berangkat umroh. Nanti bulan Januari saya ada trip Turki. Februari saya ada trip Eropa. Jadi kalau yang mau ikut bareng berangkat sama saya, ayo. Ini salah satu contoh. Kita perlu meluangkan waktu untuk kulsiru fil ardi, fangzuru, ya, bertebaran di muka bumi. Dan kalau kita niatin sebagai ibadah, itu yang kita keluarin bisa ternilai fisabilillah. Lanjut, yang keempat sekarang. Nah, ini puncaknya. Semua itu pada akhirnya mengantarkan kita untuk terhubung dengan Sang Maha Kekasih. Kita menjalin hubungan dengan
anak, dengan istri, dengan orang tua, kita menjalin hubungan dengan diri sendiri, kita menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar, dengan alam. Semua itu dalam bingkai menuju puncak untuk menjalin hubungan dengan Allah, Sang Pemilik hati. Ya. Jadi teman-teman, yang bikin kita kosong, yang bikin kita hampa, pada intinya adalah karena kita lost connection from Allah. Hati kita itu nggak tersambung dengan Sang Penggenggam dan Pemilik kolbu atau hati kita. Makanya ayatnya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah kita akan menemukan al-itmi'nan, kolbu yang tenang, jiwa yang tentram, dada yang lapang. Maka semua itu mesti mengantarkan kita untuk mengingat Allah. Kita berinteraksi dengan anak, kita menjalin hubungan dengan pasangan, kita menjalin hubungan dengan alam, tafakkur, tadabbur alam. Itu mestinya ngingetin kita kepada Allah. Semua yang kita lihat ngingetin kita kepada Allah. Ya. Makanya kata para ulama, satu-satunya ibadah yang tidak ada batas waktu, tidak ada batas tempat, dan tidak ada batasan kondisi, bahkan tidak ada uzur yang bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukannya, adalah ibadah apa? Ibadah zikir. Ibadah zikir. Karena semua itu mestinya ngingetin kita kepada Allah. Kita ngelihat anak, ngelihat pasangan, ngelihat semua keadaan, ngelihat alam. Ya kan? Semua itu mestinya mengantarkan kita untuk mengingat Allah. Makanya yang paling puncak, reconnection, the ultimate connection. Saat kita menjalin kembali, get connected, terhubung kembali dengan Rabb, Sang Pemilik hati, Sang Pemilik jiwa. Ya. Nah, kata para ulama, memang zikir itu ada level-levelnya. Bagaimana reconnection yang kita lakukan ini itu bisa menaikkan level kita. Apa aja level-levelnya? Ada orang yang berzikir, mulutnya, lisannya, tapi pikiran dan hatinya masih lalai. Ada yang gak kayak gitu? Ada yang kayak gitu. Zikir sih lisannya, tapi pikirannya masih lalai. Ini udah bagus, jangan bilang ini gak bagus. Ini udah bagus. Daripada tidak berzikir kan? Kata Imam Al-Ghazali, terusin aja perjalanannya. Meskipun hatimu lalai, paling tidak lisanmu udah berzikir. Ini level paling rendah. Kita jalin lagi lebih dalam hubungan kita dengan Allah, kita masuk ke level selanjutnya, bukan hanya lisan yang mengucap, tapi pikiran yang ikut sadar. Kita faham betul apa yang sedang kita baca. Kita ngerti betul kalimat-kalimat thayyibah yang kita munajatkan, yang kita lantunkan. Ya, kalau kita lagi panik, kalau kita lagi resah, lalu kita mengucapkan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu kita sadar betul dengan apa yang kita baca. Ya. Kalau kita lagi takut ada musibah, ada apa, tiap pagi tiap petang kita berucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi bukan cuman lisan yang hafal dan membaca, tapi pikirannya sadar apa yang sedang dia baca, bahwa dia sedang meminta perlindungan kepada Allah, Sang Maha Penjaga. Ya. Nanti naik lagi levelnya. Level berikutnya bukan cuman dengan pikiran yang sadar, tapi juga dengan hati yang ikut merasa. Dengan hati yang ikut merasa, teman-teman. Dijiwai betul apa yang dia katakan, apa yang dia ingat, apa yang dia pikirkan, dijiwai betul. Ya. Ketika dalam keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, lisan kita berucap, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Itu doa dari TK kita hafal. Cuman kalau sekedar baca, anak TK juga bisa. Bagaimana kita menjiwai doa itu? Raditu billahi rabbah. Ya Allah, hamba ridho, engkau Rob hamba yang mengatur segala urusan hamba. Ya, itu level berikutnya tuh. Dalam upaya kita reconnection dengan Allah. Makanya kan di antara doa yang sering kita baca kalau habis sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa senantiasa terkoneksi dan terhubung denganmu dalam zikirku, senantiasa bersyukur padamu, dan memperbaiki, meningkatkan kualitas ibadah-ibadahku. Wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Dan puncaknya teman-teman, ya, hubungan kita yang lebih dalam dengan sang pemilik hati, efeknya itu melapangkan dada. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, jiwa kita akan menemukan ketenangan, dada kita akan menemukan kelapangan. Al-itmi'nan. Maka teman-teman, itu 4 hal yang perlu kita reconnect. Masih ingat apa aja? Yang pertama, supaya kualitas diri kita meningkat terus, kita bertumbuh terus, kesehatan mental kita lebih baik, kita jadi pribadi yang sejahtera lahir batin. Ya. Yang pertama, jalin kembali hubungan dengan orang-orang dekat. Jangan sampai kesibukan kita ya membuat kita malah lost connection dengan orang-orang di dekat kita. Dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak. Ya. Bikin family time, one-on-one bonding experience. Yang kedua, jangan lupa juga jalin hubungan dengan diri sendiri atau self connection. Milikilah waktu untuk me time, merenung, bertanya lagi, apa sih yang sebenarnya sedang aku cari? Aku nih ngelakuin ini untuk apa, untuk siapa? Dan itu akan membuat kita terhubung dengan meaning of life, dengan makna hidup. Yang ketiga, jalin hubungan dengan orang-orang sekitar kita secara nyata, dengan dunia luar, dengan alam. Safar, ketemu dengan banyak orang, ya, mentadaburi alam ciptaan Allah yang begitu indah, ya. Nah ini sangat penting supaya sejahtera, sehat lahir batin, dan pada puncaknya semua itu dalam bingkai bikin kita ingat Allah. Semua itu mengantarkan kita terkoneksi dengan zat pemilik hati. Meningkatkan level zikir kita dari sekedar lisan menuju pikiran yang sadar, hati yang ikut menjiwai, dan pada akhirnya melapangkan dada kita. Itu mungkin Kang Adit, Bapak Ibu yang bisa saya share. Saya senang banget nih diundang sama teman-teman dari Tabungan Surga. Mudah-mudahan barokah, karena Tabungan Surga ini banyak banget program-program yang bagus ya. Ada apa? Sahabat istimewa, tukang gali kubur, teman-teman yang disabilitas, teman-teman yang tuli, tunarungu, ya, apa yang nggak bisa melihat. Itu salah satu program sasaran dari teman-teman di Tabungan Surga. Mudah-mudahan berkah. Saya senang ikut terlibat walaupun cuma 1-2 kali, tapi mudah-mudahan juga bisa kecipratan amal jariah dari teman-teman di Tabungan Surga. Silakan teman-teman kalau mau ikut berkontribusi yang ingin ikut dengan berbagai macam program kebaikan dari Tabungan Surga, nanti dihubungi panitia aja ya. Saya turut mendukung insya Allah berbagai macam program dari teman-teman di Tabungan Surga. Itu mungkin Kang Adit ya. Mungkin masih ada waktu sampai 9:30 ya. Kalau jika ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada ya jangan dipaksa. Kita tutup dengan doa aja. Ya. Silakan Kang Adit, saya persilakan. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, Coach Sony, Abi Kim, saya sudah menjelaskan tentang reconnect, Masya Allah. Dimana tadi ada 4 yang harus kita jalin hubungan.
Dan Masya Allah sangat dalam, Coach. Insya Allah semua yang hadir di sini merasakan apa yang tentu harus kita jalin kembali hubungan koneksi, ya, mulai dari dengan orang terkasih, dengan diri sendiri, alam sekitar, dan yang paling utama ujung tombaknya hubungan dengan Allah sang pemilik hati. Masya Allah, tabarakallah. Baik, bagi seluruh peserta, ayah, bunda, abang, kakak yang ingin bertanya, kami persilahkan. Insya Allah masih ada waktu, kita maksimalkan sampai pukul 21.30. Jika ingin ada yang ditanyakan, kami persilahkan bisa langsung ditulis di kolom chat ataupun raise hand untuk bertanya langsung kepada Coach Sony Abikim. Namun sebelum itu, sambil kita menunggu bagi peserta yang ingin bertanya, tentu tadi yang disampaikan oleh Coach Sony Abikim berkaitan dengan program-program di tabungansurga.com. Di antaranya tadi ada kajian offline, kajian online, dan insya Allah terdekat di akhir bulan September ini akan ada kajian bersama Ustadz Maulana di Trans Studio Bandung. Bagi yang di Bandung dan sekitarnya, jika sedang ada di Bandung tanggal 28 September, insya Allah pada asar kita akan ada kajian istimewa bersama Ustadz Maulana dan juga menghadirkan sahabat istimewa untuk sama-sama kita layani, bahagiakan dan muliakan, dan tentunya program yang terdekat yang baru kita laksanakan yaitu umroh sahabat istimewa atau USI. Tentu ini menjadi ladang pahala untuk ayah, bunda, abang, kakak bisa ikut membersamainya, baik mensupport untuk memberangkatkan ibadah umroh sahabat istimewa ataupun yang ingin berangkat bersama sahabat istimewa menuju Baitullah. Insya Allah kita akan laksanakan di bulan November. Baik, dipersilahkan ayah, bunda, abang, kakak yang ingin bertanya. Masih semangat ya, kita maksimalkan waktu yang ada. Nikmat waktu luang yang Allah berikan kita maksimalkan. Masya Allah, ini udah mulai ada yang bertanya ke Sonia Bikim. Izin dari Bang Rifki Rahmat. Masya Allah. Ini izin pertanyaannya dibacakan. Bagaimana cara bisa menata hubungan yang baik dengan seluruh tim kerja dan tidak jadinya berharap berlebihan kepada tim kerja? Masya Allah. Ya, jawabannya singkat, straight to the point ya. Mulai dari apa yang ada dalam kendali kita. Karena di situ kan ada bahasa seluruh. Wah, mungkin kalau seluruh, oh ini Kang Rifki yang nanya, kan Kang Rifki mana ini? Ya, kalau seluruh itu kan ideal ya. Tapi kita mulai dari apa yang ada dalam kendali kita. Yang pertama tentu mulai dari diri sendiri kan. Jadi kalau kita ingin memulai sebuah kebaikan, yang itu mungkin efeknya itu besar, kata Nabi, ibda bin nafsik, mulai dari sendiri. Lalu masuk ke mana yang bisa kita jangkau, 1-2 orang. Maka mudah-mudahan influence kebaikan itu jadi ngalir. Ya, jadi supaya kita nggak berharap berlebihan kepada tim kerja, ya yang kita harapkan apa-apa yang ada dalam kendali kita aja. Kita perlu memetakan mana yang dalam kontrol, mana yang di luar kontrol. Yang perlu kita fokusin, yang perlu kita optimalkan, yang perlu kita maksimalkan, apa yang bisa kita kendalikan dulu. Nanti mudah-mudahan kalau kita fokus ke situ, lingkar pengaruh kita makin meluas. Dan semoga pada akhirnya kita bisa menjalin dengan seluruh tim kerja itu. Itu sih, yang bikin kita stres itu kan karena kita masuk pada zona yang kita nggak bisa kendaliin. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah, arhi nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik.
Istirahatkan dirimu atas sesuatu yang memang di luar jangkauanmu. Karena itu udah bukan bagianmu lagi mikirin ke situ. Itu mungkin Kang, mulai dari diri sendiri, mulai dari apa yang bisa kita kendalikan. Gitu. Lanjut, Adit. Insya Allah terjawab ya untuk Kang Riki atas pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Kak Hana. Insya Allah. Ustadz izin berhati tidak sesuai dengan lisan yang sedang berzikir. Untuk solusinya bagaimana? Ya, solusinya diterusin. Ya, suara Kang Adit Terus putus-putus ya. lingkungannya tidak mendukung sehingga Suara Kang Adit putus-putus nih kayak robot. kadang suka keikutan toksik. Halo Kang Adit, halo. Suaranya putus-putus ya. Ya, saya jawab langsung ya. Jadi solusinya terusin. Tadi ada salah seorang yang bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Wahai Imam, aku nih gimana ya? Aku zikir sih lisanku, tapi hatiku masih lalai." Kata Imam Al-Ghazali, nggak apa-apa, terusin. Lebih baik hati kita lalai dalam keadaan berzikir dibandingkan dalam keadaan yang lain. Jadi walaupun baru di mulut aja, tapi hati dan kolbunya, pikirannya belum Jaringan ikut, Ustadz, apa? terusin. Ya, nanti mudah-mudahan apa yang kita sering ucapkan, sering kita lantunkan itu merasuk ke dalam jiwa. Masuk Ustadz. Walaupun uh, baru di mulut gitu. Ada sebuah kejadian berat gitu ya. Kita ngomong aja walaupun baru di lisan, ya Allah hamba ridho, ya Allah hamba ikhlas, ya Allah hamba bertawakal kepadamu. Raditu billahi rabbah. Terus walaupun di lisan aja nih, tapi lama-lama nanti insya Allah Allah izinkan kalau kita sungguh-sungguh, Allah ngelihat tuh perjuangan kita untuk ingin menghujamkan ke dalam jiwa apa-apa yang kita ucapkan. Allah lihat kita struggle di situ, dan insya Allah Allah akan izinkan ucapan kita tuh merasuk ke dalam hati. Gitu. Jadi terusin, walaupun baru di lisan, zikir aja dulu, ngomong aja dulu. Pelan-pelan nanti kita masuk, bisa menghayati apa yang kita baca. Gitu. Sama kayak misalkan ada orang, kenapa ya kok saya susah nangis, berusahalah untuk menangis. Kalau kata para ulama, kalau carilah hatimu di 3 tempat. Saat engkau di majelis ilmu, saat engkau membaca Quran, saat engkau bermunajat kepada Allah, gitu kan. Kalau di 3 tempat itu engkau tidak menemukan hatimu, maka mintalah kepada Allah agar Allah memberimu hati, karena sungguh engkau tidak lagi punya hati. Karena di antara tanda hati kita mengeras, air mata mengering. Saya ulang ya teman-teman, di antara tanda hati kita mengeras, air mata mengering. Jadi, tapi Allah tahu kita berusaha. Ya Allah pengen menghadirkan rasa itu. Pura-pura aja dulu. Ya, nanti pelan-pelan semoga Allah lembutkan hati kita. Ya mungkin selama ini sudah keras dengan sentuhan sayangnya. Sampai akhirnya rasa itu bisa hadir kembali dalam hati kita. Gitu. Jadi diteruskan perjalanannya. Mudah-mudahan Allah izinkan. Insya Allah. Gitu Kang. Baik Ustadz, Masya Allah. Ini ada Ustadz pertanyaan yang berkaitan dengan hubungannya dengan orang tua Ustadz. Iya. Pertanyaannya, Masya Allah. Putus lagi ya Kang Adit ya. Iya, coba saya cari yang mana nih. Ustadz, masuk Ustadz suaranya. Iya, ya masuk. Nice. Dari Kak Yayu Irma, Masya Allah. Ustadz izin bertanya, bagaimana menjalin hubungan dengan orang tua yang perilakunya membuat tidak enak di hati setiap kita kumpul, yang membuat rasa tidak ingin berkumpul lagi. Subhanallah. Baik, Ustadz. Ya, teman-teman sekalian, saya paham tidak semua orang tua itu baik, tidak semua orang tua itu sempurna. Tapi kalau kita pengen mencontoh para sahabat, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahkan dalam keadaan ini ekstrimnya loh ya, ekstrimnya. Dalam keadaan orang tua kita kafir sekalipun, kita tetap diminta untuk berbuat baik. Ya. Dulu di zamannya Nabi itu banyak para sahabat yang orang tuanya kafir.
Anak-anaknya beriman, tapi orang tuanya kafir. Kita tidak ikut akidahnya, tapi dalam sikap kita tetap diminta untuk berbuat baik. Karena Allah senang. Ya, ada gini, kita tuh tidak disebut manusia bersyukur kepada Allah sebelum kita menjadi manusia yang berterima kasih kepada yang menjadi jalan kebaikan. Dan orang tua itu banyak banget jadi jalan kebaikan dalam hidup kita, walaupun dia nggak sempurna mungkin. Ya, jadi dan kita nggak akan dihisap kok dengan sikap buruknya orang. Kalau saran saya, berlatihlah untuk melepaskan luka itu. Mungkin kita terluka, tapi mari kita maknai, mudah-mudahan luka itu justru membuat kita jadi sosok yang lebih baik. Ya, ini penjelasannya panjang ya, Kang Adit ya, nggak bisa dijawab singkat. Saya punya kelas khusus tuh, namanya surrender. Itu ngebahas bagaimana kita menyembuhkan atau membasuh luka batin. Karena luka batin itu perlu kita basuh. Karena kalau nggak kita basuh nanti berdampak pada perilaku kita, pada banyak aspek dalam hidup kita. Terutama dalam aspek dengan orang tua. Kalau masih ada ganjalan di hati, itu bisa menyumbat banyak keberkahan dalam hidup. Jadi, dan kita tuh akan mudah kok memaafkan, menyembuhkan luka di hati. Kalau kita juga berharap dimaafin sama Allah. Kalau tujuan kita pengen dirahmati sama Allah, pengen diberkahi dalam setiap langkah kehidupan, segala luka, segala ketidaknyamanan, itu akan mudah hilang, akan mudah lepas. Ya. Doanya Nabi itu, di saat diperlakukan tidak nyaman, ya Allah, aku gak peduli bagaimanapun orang memperlakukan aku, asal dengan ini ya Allah, Engkau menyayangiku, Engkau mengampuniku, maka aku gak apa-apa. Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tarda. Jadi orang mau bersikap kayak gimana, itu nanti antara dia dengan Allah. Itu gak ada hisapnya buat kita. Yang dihisap Allah kepada kita adalah apa yang kita lakukan. Kita berbuat baik tapi orang berbuat buruk, ya itu bukan masalah kita. Itu masalah dia sama Allah nanti. Masalah kita pun sama Allah nanti. Nah kalau kita punya mental kayak begitu, kita tidak akan mudah didikte oleh perilaku orang. Nah, enggak orang mau ngelakuin seperti apa, tapi tugas kita hanya berusaha untuk ngambil sikap terbaik. Itu mungkin jawaban singkatnya ya. Semoga menjawab. Baik, Masya Allah, Coach. Nampaknya itu jadi pertanyaan terakhir yang bisa dijawab. Meskipun banyak pertanyaan dari peserta, namun karena waktu yang membatasi kita. Dan mudah-mudahan sahabat semua, ayah bunda, abang kakak yang hadir di sini, jika memang kurang puas ya, banyak sekali kelas-kelas dari Coach Sony Abikim yang Ya, bisa diikuti. Jadi mudah-mudahan ayah bunda, abang kakak semua yang hadir juga bisa ikut langsung di kelas Coach Sony Abikim, dan insya Allah akan banyak waktu untuk bisa berdiskusi dan lain sebagainya. Baik Coach, terima ya, kasih. Kang Adit, ini banyak banget pertanyaan yang sebetulnya sudah dijawab oleh beberapa kajian saya. Jadi Masya teman-teman, kalau yang paling gampang, cari aja di YouTube. Ya, cari di YouTube Sony Abikim. Insya Allah banyak tema-tema yang bisa teman-teman ikutin. Dan beberapa di antaranya itu menjawab banyak pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Insya Allah. Baik, Masya Allah. Dan tentu jangan kemana-mana dulu untuk seluruh peserta yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Karena yang paling utama dalam setiap sesi kajian yaitu doa dari gurunda yang membersamai. Maka mari sama-sama kita berdoa. Insya Allah akan dipimpin oleh Coach Sony Abikim dan kita sama-sama mengaminkannya. Tafadhol, Coach. Terima kasih Kang Adit, Bapak Ibu, AA Teteh, kawan-kawan sekalian. Kita istighfar dulu yuk dari hati. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, kami semua ini pendosa ya Rabb. Tapi kepada siapa lagi kami memohon ampunan kalau bukan kepada Engkau. Maka jangan biarkan ya Allah dosa-dosa kami menjadikan Engkau cabut keberkahan dalam setiap urusan kami. Rabbi, Rabbana, zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Ya Allah, kami mohon kepadamu, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Rabbana zidna ilman nafi'an mubarakan,
wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Jadikanlah ya Allah apa yang kami dapat malam hari ini betul-betul bisa kami amalkan, betul-betul melembutkan hati kami. Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, jadikanlah apapun yang terjadi dalam hidup kami membuat kami setiap hari semakin dekat denganmu ya Allah. Bahkan segala luka yang kami rasa, dari celah-celah luka di hati kami itu ya Allah, karuniakan kepada kami hidayah dan petunjuk. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, tuntun ya Rabb sisa umur kami. Kami ini bodoh, gak tahu apa-apa kecuali Engkau berikan petunjuk. Kami ini lemah ya Allah, gak punya daya, gak punya upaya kecuali Engkau tolong. Kami ini fakir ya Rabb, gak punya apa-apa kecuali apa yang Kau titipkan. Maka ya Allah, tunjuki tiap langkah kami. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Bahagiakan kami lahir batin dunia akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau ada di antara kami yang sedang sempit, lapangkan ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang sulit, mudahkan ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang berat, ringankan langkahnya, kuatkan pundaknya ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'at du'a. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih teman-teman sekalian, makasih Kang Adit, Kang Rifki, teman-teman panitia semua di bawah, di belakang layar ya, teman-teman tabungan surga, barakallah. Terima kasih sudah berikan saya kesempatan sekali lagi untuk ikut terlibat. Mudah-mudahan saya kecepatan amal jariah dari semua proyek kebaikan yang teman-teman lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair untuk Coach Sony Abikim. Kita doakan semoga Allah memberkahi kehidupan Coach Sony Abikim beserta keluarga, semua ilmunya dan semua aktivitasnya. Terima kasih untuk ayah bunda, abang kakak yang sudah hadir. Mari isi komah dalam kebaikan. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini nambah iman dan amal soleh untuk kita semua. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Dan sekali lagi, untuk agenda terdekat di kajian istimewa, insya Allah hadir offline di Trans Studio Bandung pada tanggal 28 September bersama Ustadz Maulana di Trans Studio Bandung pada asar insya Allah. Alhamdulillah, kajian online pada malam hari ini telah selesai. Sekali lagi terima kasih untuk ayah bunda, abang kakak yang setia membersamai program-program kebaikan di tabungansurga.com, dan bagi siapapun yang ingin mensupport program-program dari tabungansurga.com, kami persilahkan untuk langsung menghubungi admin official ataupun melalui QRIS untuk menyalurkan infak terbaiknya. Bisa juga melalui nomor rekening di BSI 7900777714 atas nama tabungansurga.com. Sekali lagi, bagi ayah, bunda, abang, kakak yang ingin mensupport kebaikan dari program-program di tabungansurga.com, kami persilahkan untuk menyalurkan infak terbaiknya langsung di tab, ya ada QRIS yang bisa kita lihat di layar laptop ataupun handphonenya, ataupun melalui nomor rekening BSI 7900777714 atas nama tabungansurga.com. Terima kasih untuk seluruh peserta, ayah, bunda, abang, kakak yang hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Sampai jumpa kembali di agenda-agenda tabungansurga.com, dan tentunya bagi yang hadir posisi di Bandung bisa langsung datang insya Allah pada tanggal 28 September
ada kajian istimewa dilaksanakan secara offline di Masjid Trans Studio Bandung. Insya Allah kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, akhir pekan. Mari kita bersamai kajian online, kajian offline, dan semua program-program dari tabungansurga.com. Terima kasih, izin pamit undur diri. Selamat istirahat. Semoga Allah senantiasa berikan kita semua nikmat, sehat, walafiat, dan berkah selalu. Barakallahu fikum. Umroh spesial sahabat istimewa untuk Kang Dadial. Insya Allah dengan Kang Haikal berangkat ya umroh. Alhamdulillah atas izin Allah, saya terpilih melalui program umroh sahabat istimewa. Jazakallah khairan katsiran. Dengan izin Allah, tabungan surga sudah memberangkatkan 7 orang sahabat istimewa untuk bisa ke Baitullah karena donasi dari sahabat surga sekalian. Dan program ini akan hadir kembali dalam umroh sahabat istimewa season kedua. Di program umroh sahabat istimewa season kedua, sahabat surga yang ingin memberangkatkan sahabat istimewa cukup dengan Rp34.000 per hari saja. Dengan memberangkatkan umroh sahabat istimewa, sudah tentu sahabat surga akan senantiasa mendapatkan nilai-nilai kebaikan dan pahala dari kebermanfaatan ini. Untuk sahabat surga yang ingin berpartisipasi dalam program kebaikan ini, sahabat bisa menghubungi kami atau kunjungi website kami di www.tabungansurga.com. Semoga segala niat baik kita selalu dapat menjadi jalan untuk ladang pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Mari menjadi bagian dari kebermanfaatan umat bersama Tabungan Surga.